Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, senang sekali Fajar di sini ya. Menyambut teman-teman semua hadir dalam kajian kilometer milenial kita yang rutin kita adakan setiap Senin malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Gosyazen. Tahu siapa saya? Admin dari kilometer milenial. Jadi yang balesin chat-chat teman-teman semua itu daftar KM underscore Fajar nama itu saya yang terima dan saya masukin. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini kita kumpul lagi di sini dalam kondisi yang hangat ya, karena tadi di luar habis hujan. Di ruangan ini kita hangat kembali. Kita bakal mengulik nih tentang anak-anak milenial zaman sekarang gitu ya. Tapi sebelum itu teman-teman semua, kita sambut bareng-bareng dulu Ustadz kita ya, dengan tepuk tangan nggak apa-apa kepada Ustadz Solihin, dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Ada familiar ya, sama kita cukup familiar ya. Kalau teman-teman di dunia perdinaran mungkin Ustadz Solihin ini udah melalang buana itu di Indonesia, luar biasa banget ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Solihin. Saat ini Afan Anda berdiri biar semangatnya dapat ya, biar semangatnya dapat. Baik teman-teman semua, malam hari ini untuk memulai acara kita, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kemerdekaan ya, anak-anak milenial itu menghabiskan waktu milenialnya untuk memberikan hadiah terbaik buat Indonesia. Ada yang tahu apa hadiahnya? Kemerdekaan. Nah, dulu mereka menghabiskan waktu muda mereka untuk membantai semua penjajah yang ada di Indonesia ini. Belanda, Jepang, sampai mereka menculik presiden kita yang namanya dulu siapa? Pak Soekarno, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dulu. Sekarang apa sih yang harus kita lakuin? Tugas kita itu menjaga kemerdekaan itu. Nah, maka dari itu di sini kita bakal mengulas nih, Ustadz, teman-teman semua, apa sih tugas milenial sekarang itu? Maka dari itu tema kita pada malam hari ini adalah menjadi milenial ajaib. Tanpa berlama-lama, Ustadz, 30 detik untuk antum, 30 menit ya, 30 menit untuk antum, kita persilakan untuk memberikan materi. Setelah itu kita adakan sesi tanya jawab, Ustadz. Baik, Falyatafaddal, silakan Ustadz. Berdiri juga lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar milenial ajaib? Kan mau jadi ajaib. Kalau ditanya apa kabar milenial ajaib? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Oke? Oke, siap. Apa kabar milenial ajaib? Alhamdulillah, luar biasa. Masih aja dahsyat. Dahsyat kok gini ya? Dahsyat, benar-benar naik sini nih. Ya. Apa ya? Sekali lagi. Apa kabar milenial ajaib? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah, amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina bibi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasyi'an. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan ilmu dan diberikan juga kepahaman. Ilmu bertambah mudah, tapi paham itu tidak mudah. Berapa kali mengisi materi di sini, tambah ilmunya, tapi enggak paham-paham. Itu ya jadi persoalan sendiri ya. Maka hari ini kita berdoa supaya kita tambah ilmu juga diberikan kepahaman Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin, berarti tinggal 28 menit lagi ya. Lagi 2 menit nih. 2 menit ke depan mengupas singkat tentang apa itu milenial ajaib. Milenial itu saya nggak kenal. Apa sih milenial itu gitu. Ngertinya anak muda gitu aja lah ya. Milenial itu apa? Kok muncul istilah milenial? Saya browsing-browsing, tanya-tanya, oh ternyata lahir tahun 80 sampai 95-an gitu.
Itu bener apa enggak nggak ngerti saya. Dan saya lahirnya 70-an, berarti saya bukan milenial lagi ya. Udah apa nih istilahnya ya. Nah, terus ajaib. Apa sih ajaib? Siapa di sini pernah ngerasain keajaiban? Apa keajaibannya Mas? Coba apa keajaibannya Mas? Dulu waktu di pondok kehilangan uang 2,5 juta. Ajaib apa ajaib itu? Ajaib. Ajaib itu sesuatu di luar logika kita. Sampai kalau logika nggak akan ajaib. Nah gimana? Ya orang logika itu kan, saya mau punya mobil, gaji cuman 2 juta sebulan. Mau kapan dapat mobilnya ini harga 100 juta gitu? Kapan juga dapatnya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin kredit bertahun-tahun juga nggak selesai-selesai. Tapi kalau ajaib, saya mau punya mobil, gaji cuma 2 juta, berbuat baik, amal-amalan kita lakukan, nanti jurus-jurus MR kita kerjakan, tiba-tiba ada aja yang memberi mobil gratis lah, yang ngasih mobil lah, yang bermacam-macam caranya untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan tadi. Itu salah satu contoh keajaiban. Ajaib itu banyak sekali. Jadi ajaib itu adalah sesuatu di luar logika kita. Karena kita ngaji milenial ini, milenial ajaib, maka ajaibnya itu nanti adalah, apa itu ajaib? Ajaib itu adalah ketika kita selalu ditolong Allah. Mau selalu ditolong Allah? Mau. Maka ada lagunya di situ nih, Mas Irawan, nanti di ini ya, ada lagunya nih, boleh di YouTube. Di YouTube tuh ada lagunya Milenial Ajaib yang dinyanyikan oleh Mbak siapa Mas Irawan? Jin Syera, Mbak siapa itu? Nah itu judulnya Milenial Ajaib, ada lagunya. Liriknya juga ada, siapa penciptanya? Penciptanya ternyata salah satu CTMR juga. Salah satu trainer magnet rezeki, Bunda Sulfi Indriani di Turen Kidul, di Turki, Malang. Ya, Turki Malang, beliau di sana, beliau penciptanya. Keren banget lagunya, nanti kawan-kawan kalau yang berkenan kita mau coba bedah lagu. Bukan bedah buku, bedah lagu. Kan belum ada kan bedah lagu kan? Yang ada bedah buku. Ya kenapa dibedah lagunya cinta ini itu isinya kan. Sekarang kita bedah nanti bedah lagu Milenial Ajaib. Keren banget lagunya. Nanti kita simak, coba dengar audionya gitu, lagunya kita dendangkan nanti insya Allah. Nah terus sebenarnya kalau di lagu Milenial Ajaib itu, hai milenial apa kabarmu? Sudahkah kau berbuat yang terbaik untuk agama, nusa dan bangsa juga. Nanti kita cari nih ya. Nah itu lagunya seperti itu lagunya. Ujung-ujungnya milenial ajaib selalu ditolong. Arabnya apa nih Mas? Rozako ya? Apa artinya? Pemberian, Masya Allah. Berarti rezeki itu apa yang diberikan oleh kita. Setiap berikan oleh Allah kita ada rezeki. Apa? Kesehatan kita rezeki bukan? Rezeki. Kesempatan kita ngaji ke sini rezeki bukan? Rezeki. Hujan rezeki bukan? Rezeki. Teman-teman yang setia, teman-teman yang nyenengin rezeki bukan? Rezeki. Kalau kami sering ngaji dengan emak-emak, Bu, tetangga yang baik rezeki bukan Bu? Rezeki Pak. Alhamdulillah. Punya lingkungan di rumah tinggal mewah, lingkungannya biasa-biasa aja, mepet-mepet sawah gitu ya. Tapi aman, rezeki bukan? Rezeki. Tapi lingkungan di kota, di kondominium yang mewah, ternyata nggak aman, rezekinya gimana? Bagus yang mana? Bagus yang aman. Senang yang aman gitu. Itu rezeki juga. Anak-anak yang soleh, rezeki. Orang tua yang baik, rezeki. Guru yang baik, rezeki. Teman-teman grup-grup yang oke itu rezeki. Jadi rezeki itu segala yang diberikan oleh Allah dan tentu pancarannya adalah kebaikan. Tetapi sebenarnya semua yang diberikan oleh Allah itu jadi rezeki. Bahkan musibah juga rezeki sebenarnya. Karena ada tujuan Allah menurunkan musibah itu. Karena seringnya musibah itu ya musibah aja, ini bukan rezeki nih. Terus misalnya kita jalan naik mobil kesenggol mobil gitu, bukan rezeki itu. Bukan itu rezeki, padahal itu rezeki juga Allah yang berikan. Karena ada tujuan Allah itu. Apa tujuannya? Bermacam-macam.
sadarnya, seringnya kita ini sadarnya delay. Sadarnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mendatang, ya Allah, dulu saya kesenggol mobil di sana tuh, kalau enggak saya enggak begini. Berapa tahun nih sadarnya? 5 tahun, 2 tahun, mungkin puluhan tahun. Ya dulu kalau saya dulu enggak ngalamin kebanjiran di sana, saya enggak seperti ini. Artinya apa? Ada rencana Allah, kita enggak sadar tentang itu. Nah itu rezekinya. Nah kembali ke perisai rezeki. Perisai rezeki itu adalah deodo es asa. Diawali dari mana? Dari kisah Adam. Adam pertama diciptakan oleh Allah bersama istrinya. Apa yang diperintahkan Allah oleh Adam? Suruh ngapain? Enggak suruh ngapain kok. Cuma suruh uskun wa anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau hai Adam bersama istrimu di surga. Ngapain ya Allah? Makan minum sepuasnya, mau nongkrong di mana aja silakan, mau makan apa aja silakan, mau pesen kopi aja silakan. Senang-senang aja, nggak ada ngaji, nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada puasa, yang hanya senang-senang. Surga kok, surga tempatnya senang-senang. Akhirnya ya Adam berapa tahun di surga. Sebelum keluar dari surga bersenang-senang aja dengan istrinya. Ada pasar, ada mungkin ya happy-happy lah di sana. Sehingga apapun di surga yang terbetik ada. Ya Allah, nasi goreng ya Allah, ting, depan nasi goreng. Ya Allah, kayak ini kopinya enak banget tuh kalau malam-malam gini, ting ada di sini. Bahkan mikir sudah ada. Baru mikir udah ada tuh kopinya. Surga gitu. Pertanyaannya, siapa yang mau masuk surga? Mau ngapain di surga? Senang-senang. Nah, ternyata teman-teman sekalian, kita ini bisa merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Mau merasakan surga sebelum surga sebenarnya? Mikir aja kok, ting ada gitu. Ting ada gitu. Besok kayaknya enak bener nih kalau kita ngobrol-ngobrol sama si dia gitu. Temen itu yang belum lama ketemu gitu ya. Asik banget nih kayaknya. Tiba-tiba WA, besok saya mau ke rumah. Nah kan terhubung tuh langsung ting. Nggak usah bermacam-macam ting. Langsung aja. Seperti itu adalah surga sebelum surga sebenarnya. Caranya gimana caranya? Cukup satu, buka perisainya. Perisai itu apa tadi? Dosa. Adam di surga senang-senang aja. Tapi kata Allah, la taqrabu hadis sajarah. Jangan kau dekati pohon ini wahai Adam. Karena kalau engkau mendekati pohon ini, engkau zalim. Kata Allah, Adam pegang, yes. Istrinya, yes. Tapi sebelumnya rupanya iblis. Nah, iblis ini rupanya dari awal sudah dendam, sudah dongkol, sudah dengki dengan Adam. Silakan. Dongkol dengan Adam, akhirnya minta izin ke Allah. Ya Allah, gara-gara Adam ya Allah, saya terusir dari surga, harus ke neraka ya Allah. Saya mohon izinmu ya Allah untuk penangguhan. Ada di Quran surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 14-17. Kata Allah, engkau termasuk golongan yang diberi tangguh sampai hari berbangkit. Kata iblis, saya akan goda manusia ada dengan keturunannya Allah, depan, belakang, kanan, kiri. Yes, saya goda semua. Satu yang bisa saya goda, mukhlisin, orang-orang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Kata Adam sendiri. Akhirnya apa? Dengan bekal SK dari Allah ini, Adam ke surga. Wak. Ada buah nih. Keren nih kalau dipetis ini. Bahasa kita ya, bahasa kitanya. Ngomong guys sama abangmu. Ngomong, bang, ada buah. Keren banget kata itu yang ngasih tahu tuh. Enak, kita petik yuk. Dilihat, ini larangan Allah, nggak boleh. Tapi tanpa sepengetahuan Adam dipetik juga oleh istrinya. Dibawa ke Adam. Begitu tersenggol, tersentuh, dibuka buah ini.
langsung turun ke dunia. Adam istrinya nggak lama-lama begitu dia berbuat larangan Allah ini langsung turun ke dunia dan dipisahkan Adam di sana, Hawa di sana. Berapa dosanya teman-teman? 1. Keluar dari dosa kita berapa? Banyak. Mau masuk surga. Coba perhatikan. Kok kita milenial punya dosa? Ya punya dong. Kenapa nggak punya? Manusia emang tempatnya sadar dosa gitu. Nah, ternyata dari kisah ini bisa dipahami. Syarat masuk surga itu bukan sholatnya banyak, bukan puasanya banyak, bukan hajinya berkali-kali, bukan sedekahnya banyak. Syarat surga itu adalah ketika dosanya sudah tidak ada. Ketika Allah udah ridho, maka semua diampuni dosanya, itulah dia masuk ke surga. Saat masih belum bersih, ya ke neraka tempatnya. Digoreng di sana. Sampai Allah ridho. Ketika Allah ridho, saya udah ridho, bersih dosanya. Masukkan ke surga. Dari kisah ini, Adam 1 dosa keluar. Surga bukan tempatnya pendosa. Bukan tempatnya pendosa yang gak taubat ya. Bukan tempatnya orang-orang yang selalu dosa itu nempel sepanjang hari. Maka kalau kita mau ajaib, mau merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya, cukup 1 syarat, buka perisainya. Buka perisainya itu adalah lepaskan dosanya. Apa dosanya? Banyak sekali. Tapi dosa yang paling ringan, yang paling mudah dilakukan maksudnya, bukan ringan, mudah dilakukan adalah dosa kata-kata. Dosa pikiran. Yang paling ringan sekali, ngerjainya mudah. Kenapa? Misalnya, contoh, hari ini ada temennya nggak hadir, biasanya hadir gitu, ada? Mungkin di sini nih, ini 3 orang biasanya hadir nih, ini nggak hadir. Udah nih, mikir kita, situ tuh kayaknya tuh gini, nggak bagus pikirannya. Udah, pikiran kita nggak bagus tuh, seujon aja, belum tentu kebenaran itu. Dosa. Ternyata yang dipikirkan tuh nggak kejadian gitu. Nggak begitu orangnya, udah dosa. Apalagi begitu orangnya. Lagi nggak bagus gitu. Oh si dia mungkin lagi mancing nih ya, pasti lagi mancing sama teman-teman ke sana tuh. Kayak mancing ke laut nih paling nih gitu. Dan nyangka begitu, padahal dia nggak mancing. Mungkin dia sedang memuliakan orang tuanya. Tiba-tiba, nah coba bapak ini kok begel diurut-urut sih, diurut-urut sama anaknya. Sehingga nggak bisa ngaji gitu. Bisa jadi. Maka kita rubah. Perisai rezeki pikiran tadi, biasanya mikirnya nggak bagus-bagus, mikirnya yang negatif-negatif, yang nggak positif, ganti. Maka dalam adab Islam memang begitu. Ketika kita ada kajian, kita ada taklim, ada apa di pertemuan di koan dengan Rasul gitu, maka ketika Anda teman yang nggak hadir, cari alasan yang baik untuk teman kita. Kenapa? Kalau kita cari alasan, oh dia mungkin gini, mungkin gitu. Kita nggak dosa. Nggak dosa, orang lain juga aman dari fitnah kita, dari kunjungan kita, dari gibah kita. Tapi yang terjadi sekarang nggak begitu kita ini. Kita ini seringnya begitu, seringnya ya nggak bagus aja yang dipikirin. Ini dosa pertama. Kedua, kata-kata. Disiplin kata ini penting sekali. Disiplin kata ini kenapa? Yang ada sekarang kita ngomongnya tuh yang nggak bagus-bagus. Misalnya faktanya kita ini, saya teman-teman semua, faktanya kok males gitu ya. Males kerja, males belajar, males mandi, males ngapain aja lah. Kok males kita ini, faktanya ini. Nah orang tua kita ngelihat kita ini males. Tapi mau nggak kita diomongin males, pemalas? Tidak mau. Nggak nyaman rasanya. Faktanya males tapi diomongin masih nggak mau. Nah jangan jadi pemalas sih. Gadis males jam segini baru masih tidur aja. Nggak enak tuh. Kata-kata males itu energinya tidak bagus. Energinya tidak tinggi. Diganti dengan apa? Apa sih lawan katanya dari males? Rajin. Pengennya kita nih seperti apa sih teman kita itu? Rajin, kenapa mau males? Faktanya dia malas, pengennya kita rajin. Tapi kita nggak mau ngomong rajin, ngomongnya malas terus. Padahal
Nah, jadi anak tuh yang rajin sih, gadis kok nggak rajin, yang rajin dong. Kamu dapat jodoh yang rajin. Kan lebih nyaman. Kira-kira saya sebagai gadis jawaban gitu, kayak mana perasaan saya nih? Termotivasi. Yang tadinya memang males gitu, jawaban gitu, rajin. Akhirnya ikut tertanam sih rajin. Iyalah, saya bisa rajin lagi lah. Saya mau dapat jodoh yang rajin juga lah. Jadi, ya udah, mulai berubah. Maka ke anak-anak sekolah, kalau kita ngaji dan anak TPA itu gitu juga. Nggak pernah ada kata-kata yang tidak bagus. Kamu bodoh, nggak boleh itu. Pengennya anak kita pinter, tapi ngomongnya kita bodoh. Ya udah, itu nijabahlah Allah. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kamu, pasti kukabulkan. Nah, ngomong kita itu doa. Omong kita doa. Buka Quran surat Ar-Ra'd ya. Ayat 20-23. Kalau nggak Adz-Dzariyat 22-23. Itu menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah akan Allah berikan seperti yang engkau ucapkan. Buka Quran surat Adz-Dzariyat ayat 22-23. Lahakun, sungguh aku berikan apa yang telah kujanjikan seperti yang engkau ucapkan. Berarti apa? Hati-hati dengan kata-kata. Lebih baik kita ngomong yang bagus-bagus. Kita pengennya anak kita rajin, ya ngomong rajin. Nak, yang rajin ya. Yuk nak, semangat yuk, semangat. Nih belum mandi kan yuk. Semua jerapah di dunia ini tahu rezeki di pucuk pohon. Di pucuk pohon. Nggak ada jerapah makan rumput di bawah, nggak ada. Jerapah tinggi, dia nggak pernah tidur, berdiri aja tidurnya, makannya di pucuk-pucuk pohon. Tanya lagi kepada monyet, hai monyet, iya. Di mana rezeki Allah titipkan untukmu? Di pohon pisang. Semua monyet. Monyet di Australia, di Indonesia, di Jawa, di Lampung, di pohon pisang. Hai ikan, di mana Allah titipkan rezeki untukmu? Kata ikan dengan santainya, di terumbu karang. Di terumbu karang letak makan ikan. Maka ikan makan di sekitar terumbu karang. Begitu ditanya, hai manusia, di mana Allah letakkan rezekimu? Di mana teman-teman? Di mana teman-teman? Ada yang ngomong di bos, di dompet suami, ada yang ngomong di kasir, ada di kafe ini, ada yang ngomong bermacam-macam. Apa? Menandakan apa nih? Menandakan manusia tidak ngerti tempat rezekinya. Kalau ngerti mah jawabnya sama. Ini tanda-tanda manusia yang ngerti tempat rezekinya. Ditanya ini beda. Loh kok bisa beda-beda? Sama manusia kok beda-beda. Padahal rezeki hewan semuanya tahu. Nah, jawabannya di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Rezeki manusia Allah titipkan di kebahagiaan, kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Contoh, kopi kece ini. Kita sudah dimuliakan dan dibagikan oleh manajemen ini. Diberi fasilitas. Luar biasa, dahsyat. Merinding saya. Beliau memuliakan kita. Wajar kalau nanti semakin besar. Wajar kalau ini nanti akan semakin sukses. Wajar. Bayangkan kalau beliau nggak melakukannya seperti ini. Masuk dikit, udah cas ini itu, ya nanti nggak ada yang datang, gitu. Jadi letaknya, di mana letaknya? Kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka tugas kita sebagai anak saat ini nanti pulang dari rumah ini muliakan ibu bapak kita. Sebagai seorang suami pulang dari sini muliakan istri dan anak-anak kita. Sebagai seorang istri nanti pulang dari sini muliakan suami dan anak-anak kita. Kalau biasanya selama ini pagi-pagi bapak kita, ibu kita hanya marah-marah aja, merengut, kesel ngeliat kita, besok harus senyum karena kita. Siap? Ilmu ini perlu praktek. Syarat mau ajaib, praktekkan ilmu ini. Kalau hanya di pengetahuan aja, nggak dipahami, nggak dipraktekkan,
keajaiban akan tidak datang. Tapi kalau praktek, buka perisainya, disiplin kata, mulai jaga terumbu karang. Terumbu karang ini bahasa kitanya adalah letak rezeki kita, terumbu karang. Pakai istilah yang keren lah, mau pakai pohon pisang kayaknya nggak bagus kan, pakai pucuk pohon nggak bagus. Pakai letak rezeki ikan, terumbu karang keren banget. Merawat terumbu karang. Murid, pertanyaan berikutnya, adakah jerapah yang rusak pucuk pohon? Ada? Tidak ada dalam sejarah. Adakah monyet yang rusak pohon pisang? Tidak ada. Memang bisa, kalau dirusak dia bisa beli gitu? Nggak bisa. Ditebangin pohon pisang sama monyet. Besok makan bingung dia. Belilah ke toko sana. Nggak bisa. Terus ikan, terumbu karang. Adakah ikan yang rusak terumbu karangnya? Tidak ada. Yang ada apa? Pernah ada kejadian waktu itu kapal Inggris merusak terumbu karang di Pulau Raja Empat sana. Di Raja Empat sana, setelah diteliti ternyata 70 tahun terumbu karang itu baru bisa tumbuh lagi. Pertanyaan terakhir, adakah manusia yang sakit hati karena kita? Banyak banget. Semakin banyak orang yang kita sakiti, orang yang gak bahagia karena kita, semakin banyak wadah-wadah rezeki kita yang sudah kita rusak, gak kita jaga. Maka sepulang dari sini nanti, kita jaga wadah-wadah rezeki kita. Kita muliakan, bahagiakan orang yang semuanya. Selama ini, ngeliat ada orang di sana tukang parkir, ngeliat orang minta-minta di sana, gagah gini minta-minta, kapan mau kaya miskin terus pasti gitu. Ya selama ini begitu, ganti. Bagaimana caranya? Ya Allah muliakan bahagiakan dia, berkahi rezekinya, muliakan bahagiakan anak-anaknya. Luar biasa. Kenapa? Memuliakan manusia cukup dengan mendoakan, membahagiakan manusia dengan membantu. Kita nggak bisa membantu, bahagiakan, muliakan aja. Ya Allah muliakan bahagiakan bapak ini Allah. Kita mau membahagiakan Pak, senyum gak dia karena kita? Senyum. Udah senyum gimana? Ya Allah berkahi rezeki bapak ini. Ya Allah besok ini, besok ini, besok ini. Ah indahnya ya Allah, itulah kenikmatan kita berbagi. Maka kalau ada apa-apa nanti di lingkungan kita, semua kita muliakan bahagiakan. Muliakannya jangan cukup mendoakan saja. Ini satu lagi kisah sangat keren banget. Ya, satu lagi nih, terakhir. Teman saya camp waktu itu, camp 9 di Bogor, orang Cirebon. Beliau punya anak sedang sekolah di SMA, di pondokan. Nah, rupanya di perjalanan dia dari rumah ke tempat kerja, itu selalu melewati lampu merah. Yang isinya lampu merah itu selalu banyak anak-anak pang di sana. Anak pang yang pakainya nggak bagus, terus ya rambutnya nggak bagus gitu. Nah dia nyulain ya, bersihin kaca. Apa yang ada di pikiran, di batin bapak ini? Dia begini, ya Allah, bagaimana rasa orang tuanya ya? Cuma gitu aja, nggak mikir jelek, nggak cuma, ya Allah, bagaimana rasa orang tuanya ya? Setiap hari lewat gitu terus mikirnya. Gitu terus mikirnya, mikir ini gak ngomong, mikir. Qadarullah, anak yang dipondokkan hilang selama 2 bulan. Dicariin stres orang tuanya, ibunya stres, bapaknya stres, panik, sehingga dia ikut camp. Ikut camp cerita dengan Pak Nas. Baru dapat ilmunya di sana. Merawat terumbu karang, buka perisai, sipin kata gitu. LOP, dipelajari semua. Baru dia paham, dia ngeh. Oh ya Allah, selama ini saya telah memancarkan ini. Jadi anaknya 2 bulan hilang itu kemana? Gabung ke kumpulan anak-anak pang. Jadi ibaratnya dia dijawab. Dia selama ini, ya Allah bagaimana rasa orang tua anak-anak ini Allah. Ini loh rasanya orang tua yang kena pang tuh gitu. Dijawab oleh Allah. Dari apa? Pikiran. Dia udah belajar ilmunya. Ilmunya apa? LOP, Law of Projection. Apa yang dipikirkan, dipancarkan itu jadi nasib kita. Dia memancarkan tiap hari. Ya Allah bagaimana rasa orang tuanya, ya Allah bagaimana perasaan orang tuanya. Sama ada dengan gini, ya Allah bagaimana rasa orang tuanya, ya Allah bagaimana perasaan orang tuanya. Kan kita orang tua juga. Ini rasanya.
Beliau ikut camp baru sadar, ya Allah selama ini saya nggak disiplin kata, pikirannya saya nggak pernah baik, pikirannya nggak bagus, husuudzon terus saya nuntut terus dengan Allah, terus saya nggak menjaga terumbu karang anak-anak saya. Sadar beliau. Akhirnya kenapa? Sepulang camp dirubah. Besok lewat jalan yang sama dibuka kacanya, ceklek, senyum ke anak-anak. Ya Allah muliakan baikan anak ini ya Allah. Ya Allah muliakan orang tuanya Allah. Kalau ada rezeki dikasih. Tadinya dicuekin aja, sekarang begitu dibuka, dia senyum juga. Mungkin gak dengar langsung doanya, dalam hatinya terima kasih ya Allah. Dia manusia juga. Siapa sih yang menjadi pang? Gak ada yang mau. Tapi itu sudah jadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga manusia. Tugas manusia itu adalah kita manusia memuliakan dan membahagiakan. Itu tugas kita. Persoalan dianya begini-begini itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan manusia yang lain memuliakan, membahagiakan. Itu urusan kita. Urusan nanti mau ketemu apa, yang di sana nggak bener orang-orang itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Urusan kita hanya muliakan dia, bahagiakan dia. Orang tua, guru, teman, kerabat, suami, istri, anak kecil, bahkan hatta sampai dengan binatang. Banyak ada hadisnya, siapa yang ngurung kucing di rumah sampai mati gak dikasih makan, neraka tempatnya. Berarti dimuliakan kucing itu. Saya muliakan binatang gimana di rumah? Di rumah saya nggak ada lagi namanya autan, obat nyamuk, baiko nyemprot-nyemprot gitu, namu tak bunuh nggak ada. Pasang apa? Pasang kelambu, saya rela beli kelambu di pasar. Pasang kelambu, ya Allah, saya aman tidur enak, nyamuk gak ada yang mati karena semprot obat nyamuk gitu. Gak ada yang kena baikon, gak ada yang kena ini. Ya Allah, saya jaga nyamuk-nyamuk itu supaya biarlah dia hidup. Dia makhluk hidup loh, dia pengen hidup, betul gak? Berapa liter sih dimakan dari kita? Statistiknya gak ada. Paling dia nyolong-nyolong gitu lewat bolongan-bolongan kecil, nyiki satu. Nah, gak lama paling itu udah kenyang, mati nanti. Artinya ilmu ini kalau diamalkan luar biasa dahsyatnya. Wajar kalau kita buka perisai, disiplin kata, jaga terumbu karang, kita jadi anak ajaib. Wajar. Maka pertanyaan berikutnya untuk kalian semua, kalau ditanya apa itu benar ajaib, jawabannya selalu ditolong Allah. Siap? Siap. Oke ya, kita tes. Apa itu benar ajaib? Selalu ditolong Allah. Sekali lagi, apa itu benar ajaib? Selalu ditolong Allah. Mau? Mau. Oke, cukup dari saya. Buka perisai, disiplin kata, jaga terumbu karang untuk menjadi milenial ajaib. Lebih lanjut lagi nanti ada kajian-kajian kami, ada forum kajian kami di beberapa titik, ada Zoom juga, ada kelas-kelas di online dan sebagainya. Nanti kita saling informasi supaya bisa mendalami ilmu ini yang sangat-sangat ajaib, luar biasa untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman semua ya, beri tepuk tangan untuk Ustadz Salicen. Baik, teman-teman semua, sebelum kita ngelanjut, Fajar boleh minta tolong teman-teman semua kita berdiri. Kita berdiri. Oke, berdiri semua. Boleh? Oke. Dulu ketika Fajar SMA pernah belajar kalau di tubuh kita ini ada listriknya. Nah, caranya gimana metodenya? Kita gesekin tangan kita. Yuk kita gesekin. Oke, terus makin lama makin cepat, makin hangat. Oke, pegang pipinya teman-teman semua. Hangat ya. Rasanya kayak pengen melek terus gitu. Sekarang kita gosok lagi tangannya. Oke, sekarang pegang kupingnya lagi, pegang kuping. Oke. Ada yang megang pipi? Enggak, artinya masih fokus semua, beri tangan untuk kita. Oke. Terus tunggu dulu, jangan duduk dulu. Sekarang teman-teman semua keluarkan HP-nya, buka Instagram, terus bikin atau foto salah satu sudut dari ruangan ini, atau boleh kita Ustadz dan Fajar ya difoto, langsung tag ya, bikin status di tag ke Kopi Kece dan Kelly Korean Learning Indonesia. Oke, silakan duduk lagi teman-teman semua. Ya boleh duduk lagi, silakan sambil duduk.
Oke, selanjutnya yang pengen mesen kopi teman-teman semua jangan malu-malu ya, nggak perlu izin lagi, langsung turun ke bawah. Teman-teman boleh mesen kopi di kasir. Di kasir. Iya, di baristanya. Oke, itu aja. Selanjutnya untuk sesi pertama ini kayaknya kita punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Fajar buka untuk 3 penanya awal. Saat kita nanyanya kita kolektif ya, apa namanya? Kita kumpulin dulu ya. Oke, silakan 3 orang pertama. Silakan Sat. 3 orang pertama yang ingin nanya tentang luar biasa tadi ya. Buka perisai, jaga lisan, jaga terumbu karang. Oh, daging semua itu. Silakan. Ya, silakan Kak Fikri. 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Perkenalkan Ustadz, nama saya Fikri. Saya ingin bertanya, terakhir tadi yang saya tangkap ada bahwa kita itu harus memancarkan hal-hal positif gitu Ustadz ya, atau bahasanya berprasangka baik gitu, atas apapun yang terjadi atau yang kita lihat gitu. Tapi terkadang pikiran kita sendiri yang menolak itu Ustadz gitu. Ini contohnya aja ya, misalnya dulu mungkin kita semua pernah ngelewatin SMA deh. Pas mau masuk kuliah misalnya, terus kayaknya targetnya tinggi gitu. Ya kita udah tahu sih berprasangka baik bersama gitu ya, lulus gitu. Tapi ada dalam sisi diri kita itu kayak, enggak deh kayaknya gitu. Jangan-jangan enggak, jangan-jangan gagal, jangan-jangan gini gitu. Nah Ustadz gimana ya caranya biar pikiran baik kita itu lebih kuat dibandingkan ya itu bisikan-bisikan atau was-was yang tadi itu Ustadz gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keren banget. Bagaimana pikiran, langsung ya? Boleh Ustadz. Kalau mau, apa mau kita kumpulin dulu 3? Oke. Kita simpan ya Ustadz ya. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ya silakan. Ya, nanti yang akhwat ini satu dulu. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal. Saya mau bertanya Ustadz. Kan kita tahu nih kita punya banyak dosa. Terus kita bertobat nih sama Allah. Habis bertobat itu kita ngelakuin lagi dosanya. Terus kita bertobat lagi. Itu kayak mempermainkan Allah gitu gak sih Ustadz? Soalnya takutnya apa sih gimana kayak kan udah ngelakuin kesalahan terus kesalahan lagi berbuat lagi gitu loh. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi gimana caranya pikiran baik itu lebih mendominasi daripada pikiran buruk kita. Yang kedua sering tobat dosa lagi gimana gitu ya. Terus ada yang akhwat mau nanya? Atau teman-teman yang lain? Ada yang tanya lagi? Oke, dulu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah Mas Fikri sama Mas Novel. Pak atau Mas yang Fikri? Oh Mas ya Allah. Bisa milenial ya. Siap Mas Fikri. Memancarkan pikiran hanya yang positif saja. Ada jurus khususnya namanya LOP, Law of Projection, hukum proyeksi. Jadi kita harus pahami dulu ilmunya, nanti akan semakin masuk di hati kita. Jadi LOP itu singkatnya begini singkatnya. Ini ada proyektor, ini proyektor ya. Terus ada laptop di sampingnya, ada layar ya. Maka apa yang tertulis di laptop pasti nampil di layar sama. Sama apa? Beda? Sama. Kita ketik A di layar apa? A. Kita ketik B di layar B. Belum ada sejarahnya kita ketik A di layar Z. Belum ada ya. Pasti sama. Nah, laptop ini adalah pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita. 3 ini ngerangkai jadi satu. Pikiran, perasaan, motivasi kita. Terus proyektor itu adalah otak kita yang memancarkan nih. Dan layar adalah nasib hidup kita. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum. Nih, ingat nasib ya, bukan takdir nih. Nasib keadaan suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Nasibnya, apa sih yang ada dalam diri kita? Ya hanya 3 ini. Pikiran, perasaan, motivasi kita. Tinggal mau berubah apa enggak gitu aja udah. Kalau kita mau berubah, saatnya itu, rubah ini dulu. Rubah pikiran kita, rubah perasaan kita. Memang nggak mudah, tapi dicoba terus. Tanamkan keyakinannya. Gimana biar yakin? Ada firmannya, ada ayat ini. Ada hadisnya, ada itu akan menguatkan kita. Terus juga kita lihat teman-teman yang lain. Teman-teman lain yang sudah mengaplikasikan jurus ini. Dan pesan ana pelajari jurus ini dengan lebih dalam lagi. Nanti bisa download audionya. Udah semua masuk channel Telegram Panas? Belum? Ada t.me garis miring audio magnet rezeki. Ya di Telegram. t.me garis miring audio magnet rezeki. Itu ada jurus namanya LOP, Law of Projection. Atau YouTube-nya Nasrullah Magnet Rezeki. Ada beberapa video tentang jurus MR di sana. Riset rezeki udah, LOP juga udah insya Allah. Jadi kuncinya itu kuncinya. Kuncinya adalah ya paksakan, dilatih terus. Karena itu lawannya adalah bisikan setan. Ketika mau baik, ya lawannya godaannya nggak baik gitu kan. Dan kita kenang terus nih ayat ini. Allah nggak akan berubah kalau saya nggak berubah. Allah nggak akan berubah, saya nggak berubah. Terus gitu. Saya harus rubah nih. Saya paksakan bener. Di rumah alhamdulillah ada anak saya umur 5 tahun jadi pengingat saya. Dari apa? Lisan. Pernah saya ngomong, Umi Abi susah amat sih Bi. Umi bukan susah, tidak mudah. Iya, tidak mudah. Bibi besok kita bayar hutang puasa Bi ya. Umi bukan hutang, amanah. Iya maaf. Kita di rumah sudah disiplin kata. Nggak ada kata-kata negatif lagi. Yang konsisten negatif kita ganti semua. Susah tidak mudah. Miskin belum kaya. Sakit kurang sehat. Sulit tidak mudah. Kalau gitu tadi, hutang ganti amanah. Hutang itu amanah hakikatnya. Gitu. Kata-kata disiplin kata kita pakai. Praktek terus. Insya Allah dimudahkan. Bismillah ya Pak. Bismillah yakin dengan Allah. Dan minta tolong Allah tentunya gitu kan. Tolong Allah insya Allah. Karena kita mau berubah. Mas Noval tadi tentang taubat ya. Kembali kita menjadi ajaib apa enggak? Karena rezeki kita itu terhalang oleh perisa rezeki. Oleh dosa-dosa kita itu. Karena apa? Semua persoalan hidup kita, persoalan nggak baik dalam diri kita ini, jelas karena dosa kita. Udah itu aja. Adam tadinya enak-enak, terus keluar karena apa? Dosanya. Gitu aja. Maka kita semua dan Adam karena dosa satu ini dampaknya apa? Banyak banget. Dipisahkan dari istrinya, ketemunya berapa lama. Tuh, kita dosa berkali-kali, keluarga masih utuh, nggak dipisahkan dengan orang tua, nggak dipisahkan dengan siapa-siapa. Dosa kita banyak loh. Begitu sayangnya oleh benar kita. Tapi Adam begitu berdosa keluar dari surga ke dunia langsung dipisahkan jauh dan ketemunya entah berapa tahun lagi. Itu lambang kasih sayang Allah. Ya, maka kita taubat niatkan yang sungguh-sungguh. Niatkan sungguh-sungguh. Memang nggak mudah. Sekali lagi nggak mudah, ilmu ini nggak mudah, tapi kalau dipraktekkan rasakan dampaknya nanti. Jadi kita taubat itu kan berarti kan kita stop dari perbuatan itu kan ya. Ternyata kita nggak mudah ya, kok pengen ulang lagi, cari kegiatan lain lah, ya kegiatan lain yang bisa nggak mengulang persoalan itu. Kadang-kadang memang sering tantangannya itu luar biasa, terutama di handphone ya, masya Allah ya, handphone ini luar biasa nih, dosa kita ngomong, kita status, itu udah berdosa, hati-hati ya. Pernah ada status nih, ini saya jadi inget nih, tapi saya sampaikan langsung, ada hubungannya dengan ini semua. Ada orang status begini, ngampus sampai mampus, masya Allah. Karena apa? Dia sedang perawat ngambil S1, nggak lulus gitu, nggak mudah dosen-dosennya ini. Dia berstatus di Facebook ngampus sampai mampus, masya Allah. Kalau itu nggak dicabut, udah. Ini contoh tobatnya ya, tobat yang kecil aja lah. Ini status, ini dosa, tobat ya. Tertarik, mbak ganti. Gimana kalau teman-teman di SB itu aminin semua? Gimana coba? Masya Allah, mampus di kampus. akhirnya dia cabut statusnya. Untung mesti dihapus, masya Allah.
Ini luar biasa ini, kata-kata itu luar biasa. Nah ini contoh pertobatan ya. Kita dari dampak dosa itu apa sih? Dampak dosa yang kita berbuat itu. Oh rezeki kita nggak mudah, oh nanti kebahagiaan kita nggak dapet, oh impian kita nggak tercapai. Semua itu menjadi penghalang karena dosa kita. Hati-hati bener. Maka kalau kita satu teks lagi yang harus dihafalin nanti teman-teman. Kalau mau ajaib hidupnya, buka perisainya. Kalau mau sukses hidupnya, buka perisainya. Kalau mau lunas amanahnya, buka perisainya. Kalau mau jadi pengasuh sukses, buka perisainya. Intinya itu aja, buka perisai, buka perisai. Buka perisai itu apa? Taubat tadi, taubat gitu. Maka taubat terus lakukan sampai ending kita adalah manusia yang benar-benar bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Kita pengen seperti itu. Cukup ya Mas Noval ya. Intinya tiada hari tanpa taubat. Cik, Masya Allah. Beri tepuk tangan dong Ustaz. Ini luar biasa. Kemarin Fajar satu kelas sama Kak Fikri. Beliau ngasih trik bahasa Arab untuk melakukan segala sesuatu itu dengan judulnya faksyaken. Paksakan maksudnya paksakan gitu. Faksyaken katanya, paksakan ternyata. Oke teman-teman semua, kita masih ada waktu 5 menit. Satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Satu pertanyaan lagi silakan. Tadi udah tobat dosa lagi, akhirnya tiada hari tanpa tobat. Tapi sehari itu kurang lebih kita ada berapa kali tobat tuh? 1, 2. Iya. Setiap sholat itu, setiap kita syahadat, tasyahud apa namanya? Iya, tasyahud awal, tasyahud akhir itu pun artinya kita tobat gitu kan, mengucap syahadat gitu. Oke, teman-teman ada lagi yang pertanyaan terakhir? Oke, berarti habis di saat pertanyaan kita. Oke, alhamdulillah. Nyambung semua alhamdulillah. Amin. Silakan closing statement nasihat terakhir di kegiatan ini. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah dari Ana langsung saja dalam hal ini Ana terima kasih banget dengan Mas Irawan Syah yang telah mengundang kami, juga KM Milenial ini terutama GC ya semua. Saya terima kasih semua kalian teman-teman semua, kami sangat apresiasi banget sekali. Acara ini Ana mohon izin kepada Pak Nas, Ustadz mohon ridho, mohon doa, mohon restunya, bismillah kami diundang di kajian milenial KM Milenial Lampung. Masya Allah beliau nggak jawab tapi playernya langsung diunggah di channel Telegram Pak Nas yang isinya 90.000 orang. Masya Allah. Artinya KM Milenial dibaca tadi terakhir saya lihat udah 3.000-an orang yang membaca, 5.000 Masya Allah. Artinya siar KM Milenial ini luar biasa. Insya Allah nanti bisa menjangkau ke titik-titik yang lain. Menjadi contoh untuk kegiatan lain. Maka dakwah ini yuk kita terus siarkan, KM Milenial terus eksis, dan kami dari Manat Rezeki Into siap support untuk memberikan materi, untuk memberikan informasi kegiatan dan sebagainya. Dan hal ini sekali lagi semuanya praktek. Yuk tangannya di sini. Nggak berdiri boleh, duduk boleh. Tangannya di sini ya. Yuk semuanya. Semua tangan di sini. Di sini. Ya semua yang ya. Jawab pertanyaan saya dengan buka perisainya gitu ya. Jadi ketika saya tanya, selesai pertanyaan saya buka perisainya. Jadi kalau tanya nanti ngaji apa malam ini di kece, buka perisainya gitu ya. Ngaji apa? Buka perisainya. Artinya udah nanam di sini. Buka perisai itu adalah bersihkan dosa kita ya. Baik, kalau mau hidup kita ajaib, buka perisainya. Ulangi. Kalau mau jadi milenial ajaib, buka perisainya. Mau jadi pengusaha sukses, buka perisainya. Mau punya jodoh yang soleh-solehah, buka perisainya. Mau jadi penghafal Quran, buka perisainya. Mau semuanya, buka perisainya. Siap ya? Siap. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Solicen yang luar biasa banget ilmunya teman-teman semua. Daging ini udah gak ada tulangnya, gak ada gajinya, langsung dagingnya semua dikasih ke kita. Sekali lagi Ustaz, kami panitia Kilometer Milenial mengucapkan terima kasih banyak kesediaan waktu antum untuk datang ke sini. Dan untuk teman-teman semua,
panitia kilometer milenial menyiapkan kotak infak ya. Kotak infak ini agar kilometer milenial tetap eksis ya di dunia perdakwahan ala milenial, ya ngajinya ala milenial, dan harapannya kita semua tetap konsisten berada di ngaji ala milenial ini, kilometer milenial, dan tetap istiqomah berada di sini. Demikian, apabila ada salah kata mohon maaf, pada Allah manapun, kepada KC terima kasih, dan kepada KLI semoga ini tetap selalu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.